Halo semua, kembali lagi dengan saya Jimmy di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel saya, menunggu video-video terbaru dari saya, dan juga buat teman-teman ya yang udah subscribe, like, comment, and share video saya. Di sini saya ucapkan terima kasih, sehat selalu ya teman-teman. Di sini pembacaan kita hanyalah prediksi, bukanlah sesuatu hal yang pasti, karena kepastian itu hanyalah milik Tuhan semesta alam. Jadi di sini saya berharap teman-teman bijak menyikapinya dalam mengambil keputusan setelah menonton video-video dari saya. Teman-teman, di sini pembacaan kita bersifat general, energinya itu vice versa, terbolak-balik, maju mundur, sebelum atau sesudah terjadi, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang gak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga, enggak apa-apa. Oke, di sini saya melihat ada gambaran seseorang ya. Memang saya lihat dari backgroundnya berpendidikan ya, berpendidikan, orang berada. Memang dia lagi merintis ya. Dan di sini kalau gambarannya ya, gambarannya orang lagi naik-naiknya, lagi di atas ya, di atas-atasnya tuh ya. Nah, di sini saya lihat juga ada gambaran aura kesombongan. Ini dia teman-teman ya. Kita tidak menyalahkan ya dia anak siapa. Kita nggak menyalahkan dia punya uang atau tidak. Tapi yang kita salahkan adalah yang sifatnya yang memiliki sesuatu yang berlebih untuk menunjukkan ke orang lain. Dengan apa? Jadi dia merasa agak sedikit angkuh kalau saya lihat. Ya. Pentakel, kekayaan. Ya. Oke, baik teman-teman, terputus tadi ya. Kita lanjut. Oke. Tapi di sini dia memang orang yang pintar, tapi itu sayang ya. Orang yang pintar ya nggak ada adab, ya nggak ada akhlak ya. Percuma teman-teman. Jadinya apa? Tidak seimbang dengan baiknya ya. Sama orang ada akhlak tapi nggak ada pendidikan tuh. Ya susah juga teman-teman. Jadi memang harus seimbang ya. Kita lihat apa sih yang dia apakan gitu. Di sini ada gambaran ya, ada orang yang memiliki kayak kekuasaan teman-teman. Dengan tangan dia bisa membuat seseorang naik, turun gitu. Ini yang membuat dia itu agak sedikit congkak ya. Bisa misalnya, mohon maaf ya, paling gampang dan sederhana ya. Maksud saya yang memiliki ART misalnya, majikan gini ya. Dia punya wewenang, saya pecat kamu, dia punya ancaman. Jadi di sini dia salah digunakan. Kamu mau nggak lakukan ini? Kalau nggak mau, aku lakukan ini kepada kamu ya. Ini bisa terjadi kepada orang itu tadi yang memiliki kuasa. Ya. Nah, di sini gambarannya ada gambaran orang yang lagi buntu ya. Two of Swords adalah orang yang gambaran lagi buntu. Ini ada apa? Ada kebuntuan apa? Lagi bingung. Lagi kayak insomnia, tidak bisa tidur. Ada apa sih gitu ya. Dan di sini gambaran lagi malam gitu. Kalau kepikiran malam, kepikiran terus. Dia nggak tenang teman-teman. Ada apa gitu. Ya. Ternyata lagi ada permasalahan yang datang kepada dia. Lagi ada problem ya. Ini dia bisa terjerat skandal ya, terjerat kasus ya. Jadinya apa? Bingung gitu loh. Dan di sini yang membuat orang atau membuat dia itu takut, dia itu sadar akan kesombongan dirinya. Dia sadar akan perlakuan dia yang tidak baik ke orang lain. Jadi dia takut banget kalau ini mencuat, atau ini menciut, dia takut kalau dia akan jadi korban atau dia akan diserang seperti itu.
Inilah teman-teman termasuk hukum tabur tuainya gitu ya. Oke. Ini baru datang masalahnya menyangkut dengan keuangan ya. Bisa jatuh bangkrut, bisa korupsi ya. Bisa dia menggunakan apa kewenangannya ke jalan yang salah atau skandalnya ke jalan maaf ya kegerebek atau apa gitu. Jadi di sini dia bingung teman-teman. Di mana di belakangnya itu ada keluarga ya yang terpandang. Maka itulah teman-teman, kalau orang yang berbuat kayak gini ya udah ketahuan, dia serasa seakan jadi korban, tapi dia tidak sadar melakukan sesuatu saat dia melakukan ke kamu gitu. Saat ini belum akan sampai, tapi akan kebongkar teman-teman ya. Ini kayak sedang diancam nih ya. Ini mau naik kasusnya nih, ya. Nanti saat naik kamu akan tertawa dan tersenyum aja gitu. Bukan kamu senang gitu. Ya. Tapi kayak apa ya? Tuh kan kamu dulu rendahin aku. Sekarang masa kamu gitu. Itulah namanya hukum tabur tuai. Makanya yang baik-baik aja deh kita buat gitu ya. Jangan sampai ya kita berdampak ke hukum tabur tuai. Nanti apa yang kita tabur itulah yang akan kita terima gitu ya. Udah mulai kelihatan ya. Ujung-ujungnya ada kemiskinan teman-teman ya. Five of Pentacle, kemiskinan, kesusahan, sakit ya. Itu Five Pentacle tuh. Ya. Nanti kalau setelah boomingnya, setelah naik, ya, hukum karmanya di sini, ya. Di sini awalnya dia mempunyai harta yang berlebih, ya. Orang itu kalau kita dititipkan itu kita dikasih percayaan, ya, kepercayaan. Bisa nggak kita menggunakan dengan baik, ya? Bisa nggak kita memanagenya dengan baik gitu. Ternyata tidak bisa. Ternyata dia tidak bisa ya. Nanti dia akan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya dan akan habis ya, semuanya akan disedot habis gitu. Bisa jadi dari jalan yang dicarinya yang salah juga bisa ya. Jadi udah kelihatan banget ya. Oke. Setelah dia menjadi itu, nanti masalah-masalah baru akan menjadi timbul ya. Entah masalah-masalah yang dia sakitin kemarin ya. Permasalahan baru mungkin yang dimana di sini bekas-bekas dari masa lalunya. Akhirnya apa? Mengikut nanti ya, saat dia sudah kesusahan baru terasakan dampaknya nantinya. Ya. Jadi ini terbawa dari masa lampau itu tadi ya. Dia ada wewenang, dia ada keuangan yang berlebih, dia bisa kayak lakukan mungkin ya kejahatan ya. Dia menjatuhkan orang, dia semena-mena, tapi sekarang dia udah nggak ada apa-apa, tentu orang akan berbalik ke dia. Ini termasuk hukum karma ya. Nanti dia dijauhin ya. Kalau nggak hukum karma di sini hukum sosial ya. Ya hilang semualah kepercayaan dari orang-orang kepada dia gitu. Itu teman-teman ya. Ini pelajaran buat kita juga. Tapi di sini dia memang orangnya tangguh saya lihat ya. Dia itu masih bisa kayak bertahan, survive. Walaupun mungkin batinnya tersiksa banget ya. Tapi itu tadi ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, siapa yang tahan sih ya. Tapi ini nasi udah jadi bubur semuanya. Jadi kayak udah terjadi ya. Dia mengakui, dia sadar telah diberikan kepercayaan, dibikin kayak gini. Jadi maka dari itu teman-teman, kita tidak patut untuk sombong ya. Apa yang harus disombongkan dari diri kita seperti itu ya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya manusia biasa. Nanti akan kembali juga kepadanya
Jadi kalau ada harta berlebih, ada sesuatu yang bisa dibanggakan, ya. Jadi hati-hati gitu. Kita tidak pernah tahu kapan kita terjatuh, kapan kita di bawah, ya. Dan kita tidak pernah tahu orang-orang yang kita hina itu akan naik, dia akan membantu kita, kita juga nggak tahu. Maka berbaiklah sesama manusia. Iya, oke. Tapi itu tadi teman-teman, walaupun dia mencoba untuk kuat atau apa, masalahnya udah terlalu banyak sih. Ujung-ujungnya apa? Dia lelah sendiri, capek gitu ya. Udah kayak melebihi beban lah, over limit seperti gitu. Orang kalau udah over limit ya teman-teman seperti itu ya. Mudah males ya. Jadi untuk bangkit itu susah gitu. Itu tadi. Itulah kalau ada kesempatan yang baik, saat diberikan kepercayaan yang baik, ya uang atau rezeki berlebih dipakai untuk yang tidak baik, itu dia. Jadinya apa? Jadinya seperti ini. Maka itu teman-teman, ya kita itu harus menjadi pelajaran hal-hal dan cerita seperti ini. Apa sih yang harus kita banggakan dengan harta? Ya, apa sih yang kita banggakan dengan fisik seperti itu? Ya, semuanya akan habis, semuanya akan kembali seperti itu. Jadi memang di sini kita harus mengingat diri juga ya, tidak boleh sombong sesama manusia, dan juga harus selalu bersyukur. Oke teman-teman, kita tutup bacaan kita sampai di sini. Untuk energi zodiaknya di sini ada Aries Leo, ada Taurus, Gemini, Scorpio, Virgo, dan Capricorn. Bye.